Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmatur Rangga Adnan Syarif. Nah, di sini saya akan sedikit menyampaikan terkait tentang materi-materi apa saja yang saya ingat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya pada mata kuliah hukum tata usaha negara atau hukum acara tata usaha negara. Oke. Hukum tata usaha negara ini ialah mengatur tentang bagaimana tatanan pemerintahan dalam menjalankan kewajiban atau tugas di dalam suatu negara. Biasanya seorang yang melakukan kewajiban ini disebut dengan pejabat tata usaha negara jika itu masuk ke dalam ruang lingkup HTUN atau hukum tata usaha negara. Nah, dalam menjalankan kewajibannya, pejabat ini juga bisa melakukan diskresi. Apa itu diskresi? Diskresi ialah melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan operasional. Akan tetapi hal itu diperlukan untuk keberlangsungan dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat tinggi negara, pejabat tinggi tata usaha negara. Nah, di dalam menjalankan kebijakannya, nah pejabat tinggi juga biasanya mengeluarkan tentang surat keputusan atau SK, yang mana SK ini haruslah berdasarkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apa saja asas-asas umum pemerintahan yang baik? Yang pertama ya ini terkait tentang hukum asas kepastian hukum, kemudian asas kemanfaatan, apakah ini keputusan ini bermanfaat atau tidak di kemudian hari gitu. Kemudian asas ketidakberpihakan, kemudian asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, dan asas keterbukaan kepentingan hukum, kemudian asas pelayanan yang baik. Nah, di dalam konteks itu terkadang pejabat tinggi negara juga melakukan kesalahan, namanya juga manusia ya, pasti adalah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan mungkin. Jadi dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara seringkali merugikan, ada yang merugikan dari pihak lain atau sepihak ini merasa dirugikan. Nah, jika pihak tersebut merasa dirugikan, maka otomatis dia bisa mengajukan gugatan permohonan. Berarti ada yang disengketakan. Apa yang disengketakan? Nah, di sini di dalam objek sengketa tun yang disengketakan ialah perbuatan hukum atau SK itu tadi yang dikeluarkan oleh pejabat tinggi tata usaha negara, yang mana bersifat sepihak atau bersifat ada yang dirugikan, salah satu pihak ini ada yang dirugikan seperti itu. Nah, perbuatan ini harus bersikap final dan mempunyai ketetapan hukum yang sah. Nah, SK tadi kan dikeluarkan oleh pejabat tinggi tata usaha negara, jadi kan dia mengeluarkan surat keputusan itu sah karena dia sebagai legal standingnya itu sebagai pejabat tata usaha negara. Nah, seringkali ketika kita ingin mengajukan surat permohonan kepada pengadilan, haruslah kita melakukan membuat surat gugatan, yang mana surat gugatan ini akan dikirimkan kepada pengadilan negeri untuk dipertimbangkan dan dimintai keputusan pengadilan. Nah, oke. Di dalam surat gugatan ini ada poin-poin penting yang harus diperhatikan, yang mana agar surat gugatan ini tidak sampai ditolak atau tidak diterima. Karena kenapa? Kadang surat gugatan ini bisa dikatakan cacat formil atau cacat material, sehingga tidak bisa diajukan kepada pengadilan yang ingin dituju, pengadilan tata usaha negara seperti itu. Nah, beberapa poin-poin tadi ini meliputi tentang syarat formil dan juga syarat material. Apa sih syarat formil? Syarat formil ini meliputi tentang kompetensi relatif dan absolut. Nah, kompetensi absolut dan relatif ini, yang pertama kompetensi absolut. Nah, apa yang disengketakan itu tadi ialah merupakan surat keputusan dari pejabat tata usaha negara. Jadi
ketika kita membuat gugatan, kita ini menunjukkan surat gugatan ini untuk siapa. Nah, jika surat gugatan ini menyengketakan tentang keputusan pejabat tata usaha negara, yakni masuk surat gugatan ini masuk ke dalam pengadilan tata usaha negara atau PTUN, bukan kepada pengadilan agama maupun pengadilan negeri atau juga pengadilan militer. Karena yang digugat atau yang disengketakan, objek sengketanya ini ialah surat keputusan pejabat tata usaha negara, jadi masuknya ke PTUN. Kemudian syarat formil tentang kompetensi relatifnya. Nah, kompetensi relatif ini ialah pengadilan mana yang berhak melakukan penyelesaian sengketa itu tadi. Jika surat keputusan tadi dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara di wilayah Surabaya, misal Surabaya, maka pengadilan tinggi yang berhak melakukan penyelesaian sengketa, yakni yang terdekat, yakni pada pengadilan tata usaha negara di Surabaya. Nah, kemudian kita lihat dulu legal standingnya. Nah, apakah para pihak ini dapat atau bisa memenuhi syarat terkait tentang membuat surat gugatan tadi atau memenuhi syarat melakukan perbuatan hukum. Kita dilihat dulu apakah tergugat ini apakah penggugat ini yang menggugat ini apakah legal standingnya itu sah secara syarat itu sah atau tidak. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian dalam surat gugatan ini meliputi tentang juga syarat materialnya. Syarat material apa saja yang meliputi tentang syarat material, yakni terkait tentang identitas para pihak, siapa yang penggugat dan juga siapa yang tergugat, siapa yang disengketakan. Nah, itu ditulis, disertakan juga dalam surat gugatan terkait identitas para pihak. Kemudian yang selanjutnya setelah identitas para pihak yang perlu dicantumkan dalam surat gugatan, yakni fundamentum petendi atau posita. Posita ini apa? Posita ini ialah ada yang mana ada hubungan hukumnya terkait tentang yang disengketakan tadi. Jadi peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang mana awal dari akhir sampai dengan keputusan itu dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Nah, jadi yang sampai disengketakan. Kemudian jika fundamentum petendi dan posita itu sudah disantumkan ke dalam surat gugatan, yang selanjutnya tentang tuntutan atau petitum. Petitum ini ialah apa yang dimintakan, apa yang dimohonkan kepada hakim terhadap isi gugatannya. Jadi petitum ini ialah keinginan atau tuntutan yang diajukan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan permohonannya. Itu juga perlu dicantumkan. Jika apabila kita membuat surat gugatan akan tetapi tidak ada petitumnya, akan tetapi tidak ada petitumnya, ya buat apa gitu loh, ya kan? Jadi apa yang kita mintakan dari surat gugatan ini gitu, mungkin seperti itu. Kemudian jangan lupa juga legal standingnya di bawah untuk tanda tangannya juga. Ini seperti itu ya. Cukup yang bisa saya sampaikan di dalam surat gugatan tadi termateri. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.